Pernah nggak sih kamu ngerasa jadi juara dunia dalam hal khawatir? Baru buka mata udah mikirin skenario terburuk, belum ngopi, tapi pikiran udah lari maraton ke masa depan yang belum tentu kejadian. Tenang, kamu nggak sendiri. Bahkan, kalau ada lomba overthinking, kamu mungkin udah punya medali emasnya. Nah, video ini bakal ngajak kamu menyelami dunia kekhawatiran dengan cara yang agak beda. Siap-siap, karena solusinya mungkin bukan yang kamu kira. Kalau kamu memang suka khawatir, kenapa nggak sekalian jadi ahlinya? Jadikan itu rutinitas harian. Bangun tidur, langsung ingat semua masalah yang belum kelar. Mau tidur, ulangi lagi semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi besok, biar mimpi pun nggak berani datang. Bayangkan skenario terburuk berkali-kali, kayak nonton film horor favorit yang kamu tahu endingnya tetap tragis. Kamu bisa mulai dari yang kecil. Gimana kalau besok ketemu orang terus awkward, lalu naik level ke gimana kalau hidupku berakhir sebagai meme gagal? Terus latih dirimu. Semakin kamu khawatir, semakin kamu terlatih jadi pemikir masalah profesional. Nggak semua orang bisa punya skill ini loh. Bahkan kalau dikelola dengan baik, alias nggak kamu apa-apain, kamu bisa jadi grandmaster overthinking level dunia. Tapi ingat, ini baru permulaan. Masih banyak teknik lanjutannya. Siapa bilang kamu butuh solusi? Masalahmu itu berbeda, spesial. Nggak bisa disamakan dengan orang lain yang katanya juga pernah patah hati atau kesepian. Karena kamu yakin, cuman kamu yang tahu rasanya ditinggal, dicuekin, atau ditolak dengan cara yang begitu dramatis dan epic. Jadi waktu ada orang kasih saran sok bijak seperti pecah masalah jadi langkah kecil, kamu bisa langsung angkat alis. Langkah kecil apaan? Masalah gue gede banget bro. Saking kompleksnya, kamu mungkin mikir NASA aja perlu tim khusus buat nyelesainnya. Lagi pula, menerima solusi kadang terasa kayak nyerah sama identitasmu sebagai pemilik masalah sejati. Dan kamu kan bukan orang sembarangan, masalahmu pun harus punya kelas. Maka abaikan semua tips simple, karena hidupmu terlalu rumit untuk disederhanakan. Klub masalah tak terpecahkan selalu terbuka untuk anggota baru. Kalau kamu mau jadi warrior sejati, tinggalin aja masa kini. Nggak usah repot-repot menikmati momen sekarang, karena ada dua tempat yang jauh lebih seru untuk disinggahi, yaitu masa lalu dan masa depan. Setiap pagi, jangan bersyukur kalau masih hidup. Kamu bisa mulai dengan menyesali hal-hal yang terjadi 3 tahun lalu. Terus sore harinya, kamu bisa lanjut mikirin apa yang bisa salah minggu depan, bulan depan, atau bahkan saat kamu umur 80 nanti. Produktif banget kan? Kamu juga nggak perlu repot-repot bahagia, karena itu cuma gangguan dari agenda utama, yaitu mengkhawatirkan segalanya. Lagi duduk santai tiba-tiba ngerasa tenang, awas, itu jebakan. Cepat buka folder ingatan memalukan atau bayangin kegagalan masa depan. Soalnya, rasa damai itu overrated. Yang keren itu kalau kamu bisa multitasking, makan sambil nyesel, mandi sambil takut gagal, dan tidur sambil ngelamun soal bencana yang belum kejadian. Fix, kamu udah level pro. Ini penting, apapun situasinya, tetaplah khawatir. Kalau sesuatu di luar kendalimu, ya jelas kamu harus panik. Masa iya diam aja? Kamu kan bukan orang yang masa bodoh. Kamu peduli, pakai banget, bahkan mungkin kelewat. Tapi tunggu dulu, kalau ternyata masalah itu dalam kendalimu, bukan berarti kamu boleh tenang. Justru disitulah tantangannya. Kamu bisa banget ambil tindakan, nyusun rencana, atau mulai bergerak, tapi itu terlalu mainstream. Lebih seru kalau kamu pilih tetap mikir, dan mikir sampai pusing sendiri. Ingat, khawatir itu fleksibel. Nggak peduli bisa kamu atur atau enggak, pokoknya pikirin terus. Karena yang penting bukan solusinya, tapi sensasinya. Rasanya itu loh, deg-degan terus tanpa kejelasan. Nikmatnya tuh di situ. Jadi kalau ada orang bilang, ngapain khawatir kalau bisa dikendalikan? Kamu bisa jawab, justru karena bisa dikendalikan, makanya harus dipikirin terus sampai overheat. Mantap! Coba deh jujur, kamu yakin banget dunia ini muter cuma buat ngamatin hidupmu kan? Setiap gerakan, setiap salah ucap, bahkan cara kamu jatuh di depan minimarket 3 tahun lalu, pasti masih diingat sama semua orang.
Bahkan mereka mungkin bahas itu rutin tiap nongkrong. Kalau kamu kirim chat typo, langsung mikir, fix, harga diriku hancur. Padahal kenyataannya, orang lain udah lupa. Tapi kamu punya bakat langka untuk menyimpan semua kesalahan kecil sebagai momen legendaris yang memalukan dan tak terlupakan. Dan jangan lupa untuk zoom out, bayangin seluruh galaksi, planet, dan bintang, lalu tempatkan masalahmu tepat di tengah-tengahnya. Karena, ya jelas, itu penting banget. Bahkan alien di planet lain mungkin juga lagi bahas kamu di forum antar dimensi. Pokoknya, jangan biarkan logika atau fakta merusak keyakinan ini. Semua orang mengingat kesalahanmu selamanya. Karena hidup ini terlalu singkat untuk merasa cuek. Lebih baik merasa dia mati setiap saat, biar khawatirmu makin hidup. Coba pikir, kenapa harus mulai sesuatu kalau kemungkinan gagal itu nyata banget? Dunia ini kejam, dan semua orang, termasuk tetangga, teman SD, bahkan mungkin tukang parkir, sedang diam-diam menunggu kamu jatuh tersungkur. Jadi solusi terbaik, jangan mulai sama sekali. Aman. Kamu punya ide keren? Simpan aja. Pengen coba hal baru? Tahan dulu. Karena kalau kamu gagal, bisa-bisa kegagalan itu tercatat abadi di database semesta. Bahkan di masa depan, saat robot-robot AI sudah berkuasa, bisa jadi mereka bakal nemuin arsip digital berisi momen kamu salah ucap waktu presentasi. Dan jangan percaya kalimat klise kayak, gagal itu bagian dari belajar. Itu cuma jebakan motivasi. Karena faktanya, kalau kamu nggak mulai, kamu juga nggak bakal gagal. Cerdas kan? Jadi, daripada ambil risiko, lebih baik tetap di zona nyaman, nikmati kekhawatiran, dan terus latih dirimu jadi ahli dalam menunda impian demi keselamatan emosional. Kamu bukan malas, kamu visioner dalam menghindari rasa sakit. Kamu punya imajinasi yang luar biasa? Bagus! Sekarang saatnya kamu pakai itu bukan untuk membangun masa depan cerah, tapi untuk membayangkan semua kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Ingat, semakin liar skenarionya, semakin tinggi level kekhawatiranmu. Misalnya, kamu kirim email ke bos dan belum dibalas. Otakmu langsung nyusun cerita. Mungkin aku salah tulis, mungkin dia tersinggung, mungkin aku akan dipecat, mungkin aku harus pindah ke hutan dan hidup dari bertani singkong. Mantap, imajinasi level dewa. Dan jangan salah, ini bukan sekadar overthinking. Ini adalah seni. Kamu sedang menggunakan kapasitas kognitif manusia paling tinggi, bernama membuat masalah fiksi dengan efek nyata. Hanya segelintir orang bisa melakukannya secara konsisten, dan kamu salah satunya. Harapan terlalu optimis. Lebih baik kamu pelihara rasa takut yang sehat agar tidak terlalu kecewa. Karena kalau kamu berharap lalu gagal, sakitnya tuh di sini. Tapi kalau kamu udah pesimis dari awal lalu gagal, ya tinggal bilang, kan udah kuduga. Jadi teruslah gunakan kekuatan imajinasimu untuk menciptakan film horor internal, tayang 24 jam non-stop di kepala sendiri. Keren banget. Kamu dan masalahmu udah kayak sahabat karib, kemana-mana bareng. Bahkan kalau bisa, masalahmu kamu kenalin ke orang lain duluan sebelum nama lengkapmu. Halo, aku yang selalu overthinking tiap malam. Mantap. Soalnya, kalau masalah itu pergi, kamu malah bingung harus jadi siapa. Lepas dari masalah, kedengarannya keren. Tapi, siapalah aku tanpa luka patah hati 5 tahun lalu? Siapalah aku tanpa rasa cemas setiap bangun tidur? Rasanya kayak kehilangan bagian penting dari diri sendiri. Dan jujur aja, kadang kamu menikmati drama internal itu. Ada rasa berarti saat kamu bilang ke diri sendiri, aku ini rumit, penuh luka, penuh cerita, padahal bisa jadi kamu cuma butuh tidur cukup dan makan sayur. Tapi jangan buru-buru berubah. Dunia ini butuh orang-orang yang setia. Termasuk setia sama masalah pribadi. Karena semakin kamu merangkul masalahmu, semakin kamu merasa hidup ini punya makna. Meskipun maknanya adalah terus berputar di tempat yang sama, sambil mikirin hal yang sama, tiap hari. Jadi kalau kamu ingin tetap aman dan familiar, peluk erat masalahmu. Jadikan dia bagian dari identitas. Siapa tahu nanti kamu bisa tulis biografi berjudul, Aku dan Kekhawatiran, Cinta yang Tak Pernah Pergi.
Kalau kamu sampai di bagian ini sambil sedikit nyengir, mengangguk pelan, atau justru merasa tertampar halus oleh tiap kalimat di video ini, maka selamat, kamu menangkap maksudnya. Ya, seluruh isinya adalah sarkasme. Sebuah tamparan lembut berbalut humor pedas ditujukan pada bagian dalam diri kita yang suka membesar-besarkan masalah, melupakan perspektif, dan terjebak dalam siklus overthinking tanpa ujung. Bagian dalam diri kita yang kadang lebih memilih tenggelam dalam drama internal daripada melangkah keluar dan mengambil tindakan nyata. Sarkasme ini bukan untuk meremehkan rasa sakitmu, bukan juga untuk mengecilkan masalah yang kamu hadapi, tapi justru untuk membuka celah kecil di dinding gelap pikiranmu supaya cahaya masuk. Karena kenyataannya, dunia tidak berputar mengelilingi masalahmu. Orang lain tidak terus mengingat kesalahanmu. Dan ya, kamu bisa mengambil langkah kecil hari ini, bahkan jika pelan. Khawatir adalah hal manusiawi, tapi menjadikannya tempat tinggal, itu pilihan. Dan kamu berhak memilih tempat tinggal yang lebih nyaman, yaitu kesadaran, keberanian, dan sedikit humor untuk menghadapi hidup yang absurd ini. Jadi kalau setelah mendengar ini kamu merasa ingin sedikit lebih ringan, sedikit lebih sadar, dan sedikit lebih berani untuk hidup hari ini, maka misi dari sarkasme ini berhasil total. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.